Oke, kita buka Winbox. Nah, di sini sudah muncul mikrotik yang akan kita remote. Karena IP address-nya masih 0.0.0.0, maka kita remote dengan menggunakan MAC address ya. Loginnya sebagai admin, kemudian passwordnya dikosongin, kemudian connect. Maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Di sini mikrotik yang akan kita konfigurasi adalah RB750 ya, dengan versi 6.20. Oke, kita remote dengan menggunakan Winbox. Coba kita lihat di interface-nya. Oke, interface-nya ada 5. Ether 1 saya hubungkan ke internet ya, klik 2 kali. Saya ganti namanya dengan internet. Oke, apply, oke. Kemudian Ether 2 kita hubungkan ke LAN atau ke PC. Ya, saya ganti namanya menjadi LAN. Jadi komputer yang saya gunakan saya colokin ke Ether 2 mikrotik RB750. Kemudian Ether satunya saya sambungkan ke internet. Jadi langsung disambungkan kabel dari modem ke internet. Oke, sekarang kita konfigurasi IP terlebih dahulu ya. Untuk konfigurasi IP kita pilih menu IP, kemudian masuk ke address. Oke, jadi addressnya masih kosong. Untuk menambahkannya kita klik tambah. Oke, new addressnya. Nah, sekarang kita buat dulu untuk Ether 1 ya, sambungan langsung ke internetnya. Maka IP addressnya disesuaikan dengan IP address internet yang Anda gunakan. Yang saya gunakan adalah 10.20.30.2/24. Jadi addressnya ini bisa beda-beda ya, tergantung dengan provider yang Anda gunakan atau koneksi internet yang Anda gunakan ya, di setting IP-nya berapa. Kebetulan IP address untuk internet yang saya gunakan ini menggunakan IP 10.20.30.2/24. Oke, networknya dikosongin seperti ini, interface-nya dipilih internet ya. Jadi IP address yang kita ketik di sini akan dimasukkan ke interface Ether 1. Oke, kalau sudah selesai klik apply, kemudian oke. Maka IP address untuk interface Ether 1 sudah dibuat. Oke, supaya bisa tersambung ke internet, maka kita tambahkan gateway. Maka untuk menambahkan gateway masuk ke menu IP, kemudian root. Oke, IP routes. Oke, klik tambah di sini, langsung klik tambah. Nah, di DST address-nya ini ya, pada tab generalnya DST address biarkan IP-nya 0.0.0/0. Maka untuk gateway-nya ditambahkan IP modem kita. IP yang saya gunakan tadi adalah 10.20.30.2, maka gateway-nya 10.20.30.1. Ya, langsung masukkan IP-nya saja. Oke, langsung kita klik apply, kemudian oke. Nah, langkah berikutnya adalah memasukkan DNS ya. Klik IP, kemudian DNS. Untuk memasukkan DNS sesuaikan dengan provider atau ISP yang Anda gunakan. Ya, provider saya menggunakan Telkom, maka saya masukkan DNS dari Telkom ya. DNS Telkom yaitu 202.134.0.155. Untuk menambahkan DNS yang lain, misalnya kita tambahkan DNS dari Google atau OpenDNS ya, OpenDNS Google, maka kita tinggal klik tadi tanda panah ke bawah, maka masukkan 8.8.8.8. Kemudian klik apply, kemudian oke.
Oke, selanjutnya kita coba ping dengan menggunakan new terminal. Oke, kita coba ping google.com, apakah sudah dapat atau belum. Nah, kalau seperti ini hasilnya, tampilannya, maka si router sudah bisa mengakses internet. Oke, untuk keluar ketik Ctrl C. Oke, kita sudah selesai konfigurasi pada Ether 1 ya, pada Ether 1 atau interface yang kita sambungkan ke internet ya. Sekarang kita konfigurasi pada Ether 2, yaitu interface yang terhubung ke laptop atau ke komputer atau ke jaringan LAN. Oke, kita tambahkan dulu IP-nya. Masukkan ke IP address ya, masuk ke menu IP address. Di sini kita tambahkan IP-nya. Tambah, misalnya kita buat IP address-nya 192.168.10.1. Ini terserah ya. /24 ya, boleh 1.1 ya, atau 0.1, tapi pada jaringan saya gunakan addressnya 192.168.10.1/24. Interface-nya diganti pada Ether 2 LAN, kemudian apply, kemudian oke. Nah, supaya jaringan LAN bisa mengakses internet ya, misalnya komputer, laptop dan lain sebagainya bisa mengakses internet, jangan lupa untuk mengkonfigurasi firewallnya ya. Masuk ke IP firewall, oke, kemudian di NAT. Jadi kita harus konfigurasi NAT-nya, karena kita menggunakan IP lokal, maka NAT ini harus dibuat ya. Tambahkan NAT-nya, kemudian pada tab generalnya chain-nya dibuat src NAT, kemudian out interface-nya adalah interface yang terhubung ke internet, yaitu Ether 1 internet. Kemudian masuk ke tab Exchange-nya diganti menjadi Mascure. Oke, jangan lupa klik apply, kemudian oke. Nah, telah selesai kita konfigurasi IP address untuk jaringan LAN pada Ether 2. Oke, sebenarnya banyak yang perlu kita setting, tapi yang paling utama adalah yang kita konfigurasi sebelumnya. Oke, sekarang kita coba mengganti IP address pada komputer. Nah, sini klik kanan. Oke, diklik kanan, kemudian open network and internet setting, masuk ke Ethernet, kemudian change adapter option. Oke, change adapter option. Di sini saya konekkan menggunakan Ether 2, maka Ether 2 diganti IP-nya ya. Klik kanan properties, masuk ke internet versi 4, kemudian klik properties lagi. Nah, di sini kita masukkan IP secara manual. IP address-nya disesuaikan dengan IP LAN yang tadi ya, 192.168.10. Nah, berarti kita mulai 2, karena 10.1 tadi pada Ether 2 LAN, maka di sini dimulai dengan 10.2. Oke, subnet mask-nya 255.255.255.0 karena dia /24. Di port gateway-nya 192.168.10.1. Oke, jadi gateway-nya 10.1, yaitu IP address dari router.
Jangan lupa untuk dimasukkan DNS-nya ya. DNS di sini adalah DNS sesuai dengan provider yang digunakan, yaitu Telkom atau IndiHome. Berarti DNS-nya adalah 202.134.0.155. Kemudian alternate DNS boleh menggunakan OpenDNS dari Google, yaitu 8.8.8.8. Kemudian oke. Yes. Kemudian close. Oke, kita tunggu berapa saat sampai mengenal jaringannya. Sekarang sudah dikenal jaringannya dan sudah bisa terhubung ke internet. Klik yes saja. Oke. Nah, harusnya sudah bisa mengakses internet. Oke, kita coba browsing ya, mengakses salah satu situs, misalnya google.com. Oke, sudah bisa. detik.com juga sudah bisa diakses. Maka dia sudah terhubung ke internet. Ininya juga sudah berganti ya, bahwa sudah bisa mengakses internet. Oke, teman-teman, demikianlah cara konfigurasi dasar MikroTik RB750 sehingga bisa internet itu bisa di-share ke jaringan LAN, dan beberapa komputer yang terhubung ke jaringan LAN bisa mengakses internet. Jadi kalau misalnya ada IP yang ada komputer yang lain, maka IP-nya yang digunakan adalah IP selain yang telah kita gunakan. Misalnya di sini tadi IP-nya adalah 10.2. Maka untuk komputer yang lain ya bisa menggunakan 10.3 ya. 192.168.10.3. Yang lainnya ini sama ya. Untuk di port gateway-nya, DNS servernya sama. Oke, demikian. Jika ada pertanyaan boleh menuliskan komentar di bawah. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.